Saudara, apa kabar Anda? Senang bisa menyapa Anda dalam acara Agama dan Masyarakat. Saya Vivi Zapki dan Novriantoni Kahar kembali bersama Anda. Kali ini kami akan mengajak Anda membincangkan soal kontes kecantikan dan juga soal pemenuhan hak perempuan atas tubuhnya. Kami bicara ini karena terkait sebuah agenda yang akan berlangsung sebetulnya masih lama, September nanti. Tetapi kehebohannya sudah luar biasa dari sekarang, yaitu kontes Miss World yang akan diadakan katanya di Indonesia. Nah, ini agak aneh juga diadakan di Indonesia sebetulnya, Vi, karena biasanya Miss World ini diadakan di Eropa atau Amerika ya. Tapi mungkin suatu terobosan bagus juga untuk Indonesia, karena Indonesia juga mendapatkan semacam promosi gratis juga, karena mereka kan nanti akan dikarantina di Bali dan juga nanti akan puncak acaranya akan digelar di Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat begitu. Ya, soal promosi itu memang masih ada perdebatan, tapi paling tidak ajang ini biasanya memang disiarkan oleh banyak media internasional. Dan kehebohan soal acara ini tidak cuma soal itu, karena beberapa waktu yang lalu panitia juga ini melakukan semacam sosialisasi terkait dengan penolakan atas event ini. Misalnya mereka berkunjung ke pesantren, karena Indonesia adalah negara muslim terbesar yang menyebabkan penolakannya juga luar biasa. Kalau ada Miss Indonesia yang ke pesantren, ya anak-anak pesantren ya seneng dong. Masa nggak seneng lihat orang cakep begitu ya datang ke pesantren, ya akan disambut. Dan biasanya pesantren cukup terbuka juga menyambut tamu, itu bagi mereka harus dihormati begitu. Nah, kita tidak cuma bicara inginnya sih tidak bicara cuma soal acaranya, kita ingin lihat bagaimana sebetulnya kontes-kontes semacam ini, bukan cuma Miss World, bagi perempuan ini sebuah hal yang bagus atau tidak, eksploitasi atau bukan, dan juga dari sisi agama kenapa mereka menolaknya. Kami sebetulnya sudah janjian dengan Pak Aminuddin Yaakob dari MUI, Ketua Komisi Fatwa MUI. Sayang beliau belum bisa hadir, tapi sudah ada Komisioner Komnas Perempuan, Ketua Divisi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat, Mbak Andi Yetriani yang bersama kami. Apa kabar, Mbak? Baik. Selamat datang kembali ya. Dan nanti kita juga akan mencoba berbincang dengan salah satu peserta kontes kecantikan, Aubrey Widi Asteria. Dia pernah menjadi finalis Putri Indonesia. Dan nanti kita akan tersambung dengan dia melalui sambungan telepon. Nah, soal kontes ini, Mbak, bagaimana Mbak Andi melihatnya kontes ini, Mbak? Benarkah ini sebetulnya sebuah bentuk eksploitasi terhadap tubuh perempuan? Saya sebetulnya sungguh-sungguh berharap bahwa ada dua pihak ya yang akan hadir, baik itu panitia maupun dari pihak yang menyanggah. Karena kita tahu bahwa kontroversi tentang ajang kecantikan serupa ini sudah ada sejak lama. Dan dia bukan hanya karena sebuah negara itu mayoritas agama tertentu. Karena banyak orang juga yang berpendapat rasanya tidak adil kalau kecantikan itu yang dipertandingkan. Dia berbeda misalnya dengan kompetisi fisika, gitu ya, karena ada proses di mana seseorang itu kemudian berupaya untuk meningkatkan keterampilan kemampuannya. Tapi kita juga tahu bahwa dari kritik-kritik pada ajang-ajang kecantikan ini, maka pada perkembangannya baik Miss World maupun Miss Universe kemudian juga mengubah bentuknya. Bahkan mereka sekarang menawarkan sebuah wacana yang berbeda, karena ada orang berpikir bahwa yang cantik tuh biasanya adalah orang-orang yang bodoh gitu ya. Jadi ada stereotip orang cantik yang baby doll macam-macam itu taunya cuma dandan. Jadi mereka nggak ngerti apapun tentang dunia ini gitu. Jadi justru mereka ingin menampilkan bahwa enggak loh, orang cantik juga bisa punya brain, punya otak gitu. Orang cantik juga bisa punya kepedulian sosial yang tinggi. Jadi orang cantik nggak mesti identik dengan ketidakmampuan intelektual maupun ketidakmampuan sosialnya. Nah,
di sisi yang lain memang juga masih banyak pihak-pihak menganggap toh pada akhirnya yang menjadi tolok ukur paling utama adalah kecantikan, bukan kapasitas intelektual maupun kapasitas sosial. Karena mungkin orang seperti saya yang lebih ukurannya di bawah rata-rata, itu sudah pasti secara anatomi tubuh pun udah nggak bisa ikutan. Tinggi badan sudah nggak Tinggi bisa. badan udah nggak bisa masuk gitu ya. Jadi ada hal-hal yang ya sangat sederhana fisikal lah gitu, sehingga orang merasakan itu cuman kemasan basa-basi aja gitu loh, yang tadi soal kemampuan intelektual maupun kemampuan sosial. Nah saya pikir pada titik itu penting kiranya baik panitia yang memang mempromosikan itu, karena kalau enggak nanti saya dipikir saya di hire khusus untuk jadi PR-nya ya dari ajang kompetisi ini. Tapi menurut saya mereka tentunya bisa menyatakan bagaimana progres dari ajang kecantikan ini menjadi tidak hanya sekedar fisik. Dan yang saya pahami mereka juga menyiapkan sejumlah kategori di mana kapasitas sosial itu juga ditunjukkan. Misalnya ada yang memang lebih fokus pada pendidikan, ada tentang, saya ingat ada saya lupa persis ya apakah itu Miss World atau Miss Universe gitu, karena ini dua ajang yang berbeda, tapi mereka juga menggunakan ruang ini untuk mendidik soal HIV/AIDS, soal lingkungan hidup, soal yang lainnya gitu. Nah, tapi saya mau menekankan sekali lagi bahwa salah kaprah kita kalau kita berpikir bahwa orang-orang yang menolak ataupun yang pro pada ajang kecantikan ini identik dengan satu agama tertentu, gitu. Karena baik pro dan kontranya itu terjadi di semua masyarakat, bahkan juga di negara-negara Eropa ataupun Amerika menjadi tempat pertama ajang kecantikan ini digagas. Tapi bahkan, di Eropa atau Amerika mungkin kontranya tidak sampai menggagalkan acaranya, begitu ya? Ya, jadi memang kemampuan intelektualnya mungkin agak lebih tinggi ya, harus diakui karena orang bilang oke, wacana ditantang dengan wacana gitu. Kalau memang wacananya adalah dan karena itu hanya orang-orang yang tinggi semampai dengan kaki langsing seperti Barbie dengan porsi tubuh yang sebetulnya agak tidak sehat gitu ya untuk manusia normal pada umumnya. Saya ingat bahwa bahkan ada ajang kompetisi yang dia menampilkan yang menang itu orang-orang yang gendut tapi sehat. Tapi punya kemampuan intelektual juga gitu misalnya. Jadi mereka membuat ajang tandingan. Ada parodi-parodinya juga ya. Bahkan dia bukan parodi sebetulnya. Dia ingin statement saja bahwa kami tidak mau perempuan dinilai dengan cara seperti itu. Tadi Mbak Adi mengatakan ada beberapa perubahan yang dibuat oleh kontes-kontes ini dengan menyertakan item-item tadi, misalnya khusus yang menang adalah orang yang peduli pada isu-isu tertentu misalnya. Tapi apakah perubahan itu boleh dianggap menghilangkan soal unsur eksploitasi itu tadi? Ya kembali kalau titik pijak saya pada akhirnya yang pertama diukur itu adalah kecantikan-kecantikan yang juga pada akhirnya dia akan seolah menyisihkan yang lain-lainnya, karena misalnya tinggi tubuh, berat tubuh yang tidak ideal, bahkan sempat dikritik luar biasa ya, karena pada satu masa pernah orang yang dianggap cantik itu yang tampil di sampul-sampul majalah dengan pagelaran busana yang dia dadanya sangat tipis, orang akhirnya menyebabkan kesan image itu menyebabkan banyak perempuan yang menjadi bulimia gitu ya, mereka berusaha untuk sekurus-kurusnya dan akhirnya mengganggu seluruh kesehatannya gitu, karena itu yang menjadi titik awalnya sebelum kita bicara soal kapasitas yang lainnya gitu. Tapi apakah artinya kemudian itu semuanya perlu ditolak sehingga kita tidak mau gitu? Saya pikir itu juga agak terlalu berlebihan ala Indonesia sekarang ini. Ketidakmampuan intelektual untuk saling berdebat wacana kemudian hanya dikerangkakan untuk urusan moralitas saja gitu ya, dengan alasan bahwa karena kita adalah mayoritas agama tertentu maka kami tidak mau ABCD gitu. Nah itu pun tidak terlalu tepat karena kemudian orang akan membahas tentang nanti mereka akan menggunakan busana tertentu. Ya, tidak memamerkan pakaian bikini begitu. Jadi jadi wacana jadi tidak mengarah pada hal yang tepat. Betul. Jadi malah tidak esensi tentang apa sih perbincangan kita tentang eksploitasi itu sendiri gitu. Jadi juga tidak bisa dipersamakan antara rejection ya, penolakan pada ajang kecantikan ini dari kelompok perempuan feminis gitu misalnya dengan kelompok yang menempatkan itu pada titik moralitas tadi. Kalau kita mau bilang pakai baju renang dan sebagainya karena dia rekat, tampak lekuk tubuh dan macam-macam, ya
kurang rekat apa ya, pakai kemben terus mandi gitu kan, ataupun baju kebaya kita yang nanti kita kan bilang bahwa baju kebaya itu pornografi, menampakkan aurat dan seterusnya gitu. Jadi agak terlalu berlebihan juga gitu kalau memang titik tekannya adalah justru pada bagaimana perempuan menampilkan. Karena untuk perempuan tampil dengan baju seperti itu pun dibutuhkan percaya diri yang berbeda. Gitu. Kalau begitu Mbak Andi, apa sih bedanya antara penolakan atau argumen penolakan kalangan feminis atau kalangan aktivis perempuan dibandingkan dengan penolakan ala argumen moral yang diajukan misalnya oleh Majelis Ulama Indonesia misalnya? Misalnya titik pijak yang agak berbeda ya tadi adalah kita mempertanyakan apa itu cantik. Apakah cantik betul diukur dari tinggi di atas rata-rata dulu, sehingga orang-orang di bawah itu dianggap kurang cantik gitu. Nah, karena tidak pernah kan Anda melihat ada orang yang pergi untuk beauty pageant 150 cm, nggak pernah ada. Pasti 170 ke atas gitu misalnya kan ukurannya. Terus apakah betul orang yang cantik itu artinya dia harus semampai gitu ya, tidak berbobot, maksudnya tidak ada tubuh dan sebagainya, itu apakah seperti itu? Tapi persepsi tentang cantik kan juga berubah-ubah, betul kan? Dari satu titik, dan karena itulah kita mengenali bahwa setiap perubahan makna cantik itu membebani banyak perempuan untuk tampil serupa itu. Baik, Mbak Andi disambung tapi lanjutan penjelasannya, tapi kita akan dengarkan pesan berikut ini dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan pendapat. Bagaimana pendapat Anda soal kontes kecantikan semacam ini? Silahkan Anda boleh SMS kami ke 0812 118 8181 atau telepon langsung ke 0800 140 3131. Sekali lagi 0800 140 3131. Saluran bebas pulsa kami. Bisa juga lewat Twitter di @portalkbr. Kami segera kembali sesaat lagi. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
Agama dan Masyarakat masih bersama Anda. Saya Vivi Zapki dan Novriantoni Kahar mengajak Anda berbincang soal kontes kecantikan. Sayang sekali Pak Aminuddin, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI, rupanya terjebak macet. Saat ini terjebak di Cisarua katanya. Dan nanti kita akan coba juga hubungi Aubrey Widi Asteria yang soal pengalamannya ikut kontes semacam ini. Mbak, dilanjutkan yang tadi soal apa perbedaannya antara argumen kelompok feminis dan juga mereka yang mengusung isu moral dalam perdebatan kontes kecantikan ini. Jadi bahasa boleh sama, istilah yang dipakai boleh sama, eksploitasi. Tapi pemaknaannya menjadi sangat berbeda. Sama seperti kata perlindungan juga. Jadi katanya bisa netral aja, tapi penggunaannya bisa berbeda sama sekali. Jadi kalau dari kelompok perempuan, sebagian besar kembali saya tekankan, mereka melihat bahwa pada akhirnya ajang-ajang serupa ini menjadi cara untuk menormakan mana tubuh perempuan yang dianggap cantik, mana yang tidak. Sehingga itu pada satu titik bisa berkontribusi pada bagaimana rasa percaya diri si perempuan ini melihat dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang tidak tinggi, yang cantik semampai itu akan berpikir, wah saya cuma semampai, semeter nggak sampai gitu jadinya kan. Jadi dia sendiri akan merasa tidak cukup nyaman gitu ya, gitu. Karena dia selalu akan membandingkan diri dengan mempakemkan kecantikan. Padahal kecantikan berubah dari waktu ke waktu, dan orang selalu bicara tentang inner beauty, gitu. Bahwa kalau Anda punya kepercayaan diri itulah, maka Anda akan bisa menampakkan sosok Anda yang lebih baik dengan intelektualitas, termasuk intelektualitas sosial. Nah, tapi ya bagaimanapun kita sekarang ini adalah masyarakat dunia yang juga sangat penuh dijejali dengan produk-produk yang dibuat oleh media itu sendiri. Gitu. Jadi kalau media tetap menampilkan bahwa inilah citra perempuan yang paling, sosok perempuan yang paling sempurna, cantik dan seterusnya itu, maka orang akan melihat itu sebagai standarnya, norma yang akan dikejar. Sama seperti mungkin beberapa ratus tahun yang lalu ketika perempuan yang gendut dan pinggul besar dan sebagainya itu justru cantik kan, akibatnya perempuan-perempuan ini juga tidak lagi memperhatikan memperhatikan kesehatan. Mereka akan mencoba untuk mengasup apa saja demi mencapai itu. Atau bahkan ketika dianggap bahwa tubuh yang baik adalah yang bentuknya seperti jam pasir, sehingga mereka menggunakan korset yang sangat kencang untuk memastikan bahwa seluruh bagian antara dada dan pinggulnya menjadi sangat datar dan rata, dan itu menggunakan korset yang sangat kencang sehingga mereka mengalami banyak sekali gangguan pernafasan dan organ-organ tubuh dalamnya. Jadi titik pijak kita lebih pada titik pijak kesehatan, self esteem atau percaya diri si perempuan ini, mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia yang bermartabat gitu ya, tanpa perlu diperbandingkan kecantikan itu. Nah, baik, Mbak, kita sudah bersama Aubrey sekarang. Aubrey Widi adalah finalis Putri Indonesia 2013 dari Jakarta yang sudah bersama kita lewat saluran telepon. Kita ingin tanyakan pengalamannya dan juga pendapatnya soal kritik atas kontes-kontes kecantikan semacam ini. Aubrey, apa kabar Aubrey? Halo Aubrey. Sayang, belum tersambung, tidak terdengar suaranya. Kita akan coba hubungi kembali ya. Mbak, dilanjutkan. Jadi selain isu soal kesehatan itu tadi, apalagi sebenarnya yang penting dicatat oleh perempuan terkait soal kontes? Saat yang bersamaan, jangan salah, kelompok feminis kan juga kelompok yang heterogen. Ya. Jadi ada juga kelompok yang mengatakan, terus apa salahnya kita memamerkan diri kita kalau kita cantik? Ya kan? Itu dia. Tuhan memberi saya Tuhan begini. memang menciptakan kita cantik. Makanya pertanyaannya adalah kapan kecantikan itu disebut eksploitatif terhadap perempuan? Kapan tidak? Kapan tidak? Betul. Dan itu di dalam kelompok perempuan sendiri pun menjadi sebuah perdebatan panjang karena orang bilang kita juga tidak perlu merasa malu, dan ada teman-teman yang memang bilang bahwa pernah digambarkan misalnya sosok perempuan dengan rambut merah, panjang, kayak boneka itu Seperti dianggap Barbie lah ya. Seperti Barbie itu dianggap ini perempuan-perempuan yang nggak punya otak sama sekali gitu. Jadi stigma itu juga melekat di mereka, dan mereka ingin tadi itu membuktikan bahwa enggak loh, cantik itu bisa juga, cantik memang harfiah karena karunia Tuhan yang Maha Esa, tapi juga bisa dengan kecantikan itu mereka memiliki daya kemampuan intelektual, bahkan dengan kecantikan dan kemampuan intelektual itu, dan dengan kemenangan mereka dengan kontes-kontes kecantikan serupa ini, mereka bisa mempunyai pengaruh untuk perubahan sosial yang lebih luas. Misalnya dengan kampanye soal lingkungan hidup, kebersihan, HIV/AIDS, kesehatan dan sebagainya. Jadi dia selalu punya
pro kontra timbangan itu. Nah, saya pikir nanti pada pemilihan itulah yang kemudian akan bisa membuktikan apakah janji untuk mengatakan bahwa kita sedang tidak hanya mengukur soal cantik semata. Gitu. Kita berarti tidak 150 cm harus lolos gitu. salah satunya tampaknya. Aubrey Widi Alsteria sudah coba kita sambungkan kembali lewat saluran telepon, finalis Putri Indonesia 2013 dari Jakarta. Aubrey, halo. Halo, selamat malam. Selamat malam Aubrey, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, mungkin sudah mendengarkan sebagian perbincangan kami tadi, Aubrey. Iya. Nah, kita bicara soal perdebatan bahwa ini adalah sebuah eksploitasi terhadap tubuh perempuan. Nah, Anda pernah ikut ajang semacam ini. Boleh diceritakan lebih dulu sebelum kita berbincang lebih jauh soal isu eksploitasinya? Apa sih sebetulnya alasan Anda ketika itu ikut kontes semacam ini? Alasan saya tuh untuk menjadi seorang putri Indonesia itu karena menjadi mimpi saya ya semenjak saya kecil. Karena saya waktu itu melihat sosok Alia Rohali pada saat saya berumur 6 tahun. Saya melihat sosok Alia Rohali itu bukan hanya sekedar perempuan Indonesia yang cantik aja, tapi juga memiliki kepribadian yang bagus dan juga pendidikan yang bagus. Kan bisa dilihat dari sekarang kiprahnya Alia Rohali. Dan saya ingin sekali menjadi seperti dia gitu, menjadi sosok inspiratif bagi para wanita dan bagi para perempuan Indonesia. Nah, that's why saya mau ikut Putri Indonesia. Kalau begitu, dalam item-item penilaian Putri Indonesia itu unsur-unsur non kecantikan itu seberapa besar ya, Audrey? Banyak banget ya, karena Putri Indonesia itu bisa dilihat dari brain, beauty, and behavior. Jadi karena kan banyak orang yang berpikir bahwa kontes kecantikan berarti dia hanya dilihat dari sisi kecantikannya saja. Tapi pada saat kayak karantina, 10 hari itu kita diberikan banyak sekali pembekalan-pembekalan selama setiap hari itu dari Bapak Abraham Samad, dari Ibu Linda Gumelar, dari Bapak Wakil Gubernur, dan itu semua kita ditanamkan pendidikan-pendidikan yang sangat bisa berguna untuk kedepannya, dan juga kita dinilai juga dari psikotes dan juga ada tes-tes pelajaran yang bisa membuktikan bahwa putri itu tidak hanya cantik saja, tapi juga pendidikannya juga harus luas, smart, dan juga dinilai dari setiap harinya kita karantina, yaitu apakah putri itu benar nggak sih dia selama 10 hari itu dia benar-benar mempunyai attitude yang baik nggak sih gitu. Karena kan kalau di 10 hari setiap hari bersama-sama pasti kelihatan dong aslinya gimana gitu. Jadi itu semua dinilai dalam karantina itu. Audrey, itu terasa ada tidak yang merasakan bahwa kok kita seperti dieksploitasi begitu? Kalau dari sisi pribadi aku ya sama sekali enggak ya, karena kayak kita tuh dinilai juga bukan hanya dari kecantikan semata saja, tapi juga dari sisi brain. Karena saya alhamdulillah terpilih menjadi Putri Intelijensia dan saya bisa membuktikan insya Allah bahwa sampai saat ini saya bisa menjadi sosok yang baik dalam segi intelijensianya gitu. Dan menurut saya tidak hanya harus cantik saja, tapi itu lagi balik lagi ke brain and beauty and behavior. Karena juga di sana kita ada tes pendidikan juga, ada psikotes juga, jadi nggak hanya dari photoshoot aja yang harus bagus dan nggak hanya harus terlihat cantik fisiknya saja gitu, tapi harus memiliki 3 karakter itu. Aubrey, pernah tidak misalnya Anda menemui ketika, karena Anda tentu saja punya tinggi badan dan tubuh proporsional yang cukup bagus begitu, orang menilai Anda justru sebaliknya, artinya melihat fisik Anda saja, oke dia cantik tapi tidak pintar semacam itu. Pernah menemui seperti itu? Pernah. Itu aja ya dalam kehidupan sehari-hari pasti ada aja orang yang seperti itu. Ada aja orang yang berpikir bahwa mungkin saja dia hanya cantik aja gitu, title-nya tuh bohong aja gitu. Pasti ada dalam kehidupan sehari-hari, pasti banyak bertemu dengan orang-orang seperti itu. Tapi bagaimana saya sebagai Putri Indonesia Intelijensia dapat membuat pemikiran itu tuh berbeda gitu dengan cara saya berbicara, dengan cara saya memperlihatkan bahwa putri hanya cantik saja tapi juga harus pintar. Nah, itu bagaimana saya harus bisa merubah perspektif seperti itu. Gitu. Nilai positif apa menurut Anda ajang-ajang semacam ini, Aubrey? Banyak sekali ya, karena yang pasti dapat banyak pengalaman baru, dapat banyak teman baru, dan bukan hanya seperti kontes-kontes kecantikan pada kebanyakannya, karena di sini kita diberikan pembekalan tentang waktu itu ada anti narkoba, terus ada tentang bahaya HIV/AIDS, terus penanggulangannya, dan juga tentang Jakarta, karena waktu itu kita datang ke kantor gubernur
dan juga anti korupsi, dan hal-hal tersebut adalah pendidikan yang tidak bisa kita dapatkan di luar karena kita langsung ketemu dengan narasumbernya dan juga diberikan pendidikan-pendidikan dan ilmu-ilmu yang tidak semua perempuan Indonesia bisa mendapatkannya. Dan saya alhamdulillah menjadi salah satu finalis Putri Indonesia, dan itu adalah salah satu yang gift yang benar-benar yang saya nggak bisa dapatkan di tempat lain. Audrey, selain semacam keuntungan pribadi itu tadi, apa kontribusi yang bisa diberikan Putri Indonesia untuk masyarakat? Banyak sekali ya, yang pasti karena Putri Indonesia itu selama 1 tahun masa jabatannya itu dia dapat mempromosikan Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri, karena nantinya Putri Indonesia akan menuju Miss Universe di mana akan pergi untuk bisa juga mempromosikan di sana tentang kebudayaan Indonesia dan juga memperkenalkan Indonesia lebih dalam lagi. Dan yang pasti kebanggaan untuk Indonesia sangat bisa dipertentukan karena tahun lalu saja Maria Selena Putri Indonesia 2011 dia pergi ke Miss Universe tahun 2012 dan memenangkan 10 National Best Costume. Dan itu bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya yang bisa diperlihatkan lagi. Bukan hanya sekitar Bali saja, tapi juga masih banyak lagi yang bisa diperlihatkan. Baik, Audrey, terima kasih banyak atas perbincangan ini. Semoga sukses untuk Anda ya. Terima kasih banyak sudah bercerita dan berbagi pengalaman bersama kami. Iya, terima kasih. Selamat malam. Saudara, itu tadi Aubrey Widya Asteria, salah satu peserta kontes kecantikan finalis Putri Indonesia ya. Dan kita akan lanjutkan perbincangan soal ini. Bagaimana sebetulnya tadi dari perbincangan awal kita supaya wacana dan perdebatan soal ini mengarahkan kita pada perbincangan yang lebih sehat ya, perdebatan yang lebih sehat. Kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Jangan lupa Anda bisa telepon ke 0800 140 3131. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
bersama kami dalam perbincangan soal kontes kecantikan, masih bicara tentang apakah ini eksploitasi atau tidak, eksploitasi seperti apa. Tadi sudah ada Aubrey Widiasteria, salah satu peserta kontes kecantikan, dan sekarang bersama juga kita di studio ada Andi Yetriani, Komisioner Komnas Perempuan, Ketua Divisi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat. Ada beberapa komentar yang masuk, saya ingin bacakan. Saya tidak menyebutkan nama, tapi dia sebutkan penolakan terhadap kontes-kontes kecantikan dengan alasan moral membuktikan Indonesia ini negeri yang munafik, soalnya kawin kontrak ini umum misalnya terjadi di puncak katanya. Lalu ada juga di Twitter ini Leida mengatakan, mengomentari soal pernyataan Aubrey yang mengatakan menjadi putri itu juga harus berwawasan luas, tidak harus cantik, tapi katanya wajib tinggi badan. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah berkomentar lewat Twitter dan juga kirim SMS. Ya, Mbak Andi, bagaimana Anda melihat tadi penjelasan dari Aubrey ini? Apakah cukup mewakili artinya soal perubahan dan upaya untuk membenahi image bahwa orang dengan tinggi badan proporsional ya, kemudian mungkin pas ya antara hidung, bibir dan sebagainya itu sehingga bisa mengubah image orang terhadap perempuan-perempuan yang begitu? Ya, saya sendiri tidak pernah begitu mendalami ya. Saya tidak tahu apakah betul bahwa hanya orang-orang yang asli saja yang boleh ikutan gitu maksudnya. Ada, kalau di Filipina atau Thailand itu kan ada yang lomba yang sudah jadi saya nggak tahu apakah ini touch up. Yang Nick and Tuck sudah gitu ya. Jadi saya pikir sekali lagi memang pada titik itu kita harus sama-sama melihat apa sih yang disebut dengan eksploitasi. Pada prinsipnya kan eksploitasi adalah ketika kita menggunakan seseorang untuk kepentingan kita sendiri. Pada titik itulah sebenarnya kita mengeksploitasi orang itu. Tidak bisa dikatakan seseorang itu mengeksploitasi dirinya sendiri. Artinya kan karena orang mengatakan dalam perdebatan soal feminisme kadang-kadang ada yang mengatakan juga kan, sepanjang perempuan ini tidak dipaksa, artinya keputusan dia sendiri tidak dipaksa oleh siapapun, masyarakat dan sebagainya, maka itu apapun yang dilakukan adalah haknya begitu. Nah itu yang tadi betul. Jadi spektrum pemikiran kelompok perempuan sendiri memang tidak satu. Dia ada dari yang sangat menolak karena dianggap itu komodifikasi tubuh perempuan. Jadi karena ada industrinya, nanti ini kan kita bicara tentang ajang kecantikan, yang menang pasti ada urusan tata rias, ada urusan baju, ada urusan, dan itu industri sendiri gitu. Dan si industri ini akan menggunakan ajang itu untuk mempromosikan produk-produknya, untuk bilang bahwa orang yang cantik tuh yang putih, bersih, mengkilat, maka gunakanlah whitening yang ini, yang untuk nyampe ke sini. Jadi Anda bisa melihat kira-kira arah diskursusnya apa gitu ya. Jadi Anda betul-betul menolak karena ini adalah sebuah komoditi saja gitu. Tapi apakah bisa dibilang bahwa dengan demikian tubuh perempuan dieksploitasi secara utuh? Untuk kelompok perempuan di sisi yang lain bilang enggak loh. Ada kelompok perempuan yang memang dia tahu persis tubuh dia, tapi apa bedanya kita dengan orang yang bekerja dalam industri yang berbeda? Bukankah tanpa mengurangi rasa hormat pada acara-acara religi juga dikemas demikian sehingga dia bisa menjadi komoditi? Tidakkah dia beda? Sama aja toh, industri, pasar. Oh mungkin kalau pedakwah dengan cara bicara yang seperti ini akan lebih banyak sering dipanggil oleh media daripada mungkin ustadz saya yang ngajinya agak pelan, kalau marahnya ini lembut dan kurang sebagainya, kurang dramatis, kurang bisa berapi-api gitu kan. Jadi dia sebuah komoditi juga gitu. Apa bedanya? Apalagi ibu-ibu gitu yang ya? dengarnya biasanya didatangkan dari mana? Ya, gitu bisa berbondong-bondong gitu bisa. Apa bedanya gitu kan? Jadi mereka juga bertanya dengan sangat kritis gitu. Kelompok yang mengatakan bahwa dan dengan demikian marilah kita juga menghargai kemerdekaan dari si perempuan ini untuk memilih ajang kompetisi mana yang ingin dia tunjukkan, gitu. Nah, itu tadi yang merupakan spektrum. Tentu ada yang lebih di tengah, yang dia lebih menempatkan diri. Oke, kalau gitu saya mau berpercaya apa istilahnya itu, berprasangka baik bahwa orang-orang ini tidak hanya mengukur soal kecantikan semata, gitu ya, tapi juga tadi itu yang katanya ada otak dan ada perilaku, gitu. Nah, kemudian itu menjadi ini kan jualan ya, bisa juga jualan. Karena itulah panitianya dan para juri yang akan menjadi penentu apakah itu hanya sekedar lipstick, maksudnya sekedar dekoratif saja untuk meyakinkan semua orang bahwa tidak terjadi komodifikasi atau tidak gitu,
Kalau memang yang memenangkannya adalah orang-orang yang bisa menunjukkan dirinya memiliki artikulasi tadi. Sebetulnya bisa dimainkan pada item-item penilaiannya mestinya ya. Misalnya bobot kecantikan skornya 20, kepintaran 25 misalnya begitu ya. Kesantunan berapa begitu ya. Memang sih ini agak susah ya, karena di ekstrim yang lain tadi saya pikir ekstrim yang paling ujung yang menolak penuh, menurut dia harusnya tidak ada kualifikasi cantik itu. Gitu, karena cantik itu ya ada yang mengatakan cantik itu bisa berbagai sudut pandang. Betul, kan ada yang mengatakan hidung mancung yang cantik, ada yang bilang ya hidungnya dalam satu budaya Ya. yang berbeda-beda orang akan menilai cantik berbeda. Tapi kadang-kadang karena orang dia jadi juga komoditi, punya jadi perasaan bahwa cantik itu tidak relatif tapi absolut katanya begitu. Orang bisa bersepakat bahwa ini cantik dan ini tidak cantik begitu. Ya. Saya pikir justru kebalik, kayaknya cantik itu relatif tapi kalau bejat itu memang absolut. Jadi kalau kita mau ngomong eksploitasi, tadi ya, kalau orang berpikir dia eksploitasi, misalnya kalau dia tahu bahwa warga dia tidak bisa sekolah, terus dengan caranya adalah, oh kalau kamu mau sekolah lagi saya kawin dulu dengan saya, gitu. Itu eksploitatif banget gitu loh, karena kamu tahu kamu mendapatkan keuntungan lebih pada titik itu. Apakah anak itu mengeksploitasi dirinya? Tidak, dia hanya menempatkan diri dia bahwa dia tidak memiliki opsi yang lain. Mungkin saya harus membuat perbandingan-perbandingan yang ekstrim untuk bisa menilai mana ketika kita menjadi eksploitatif atau tidak. Atau ketika orang mengetahui bahwa oke, kamu dalam kondisi yang lemah gitu ya, entahlah istri keberapa dari seseorang tapi cantik gitu ya, jadi dan karena itu maka ceraikanlah dia dan saya siap menerima gitu ya. Jadi Anda akan bisa menunjukkan betapa kemanfaatan itu tapi yang mengeksploitasi adalah orang-orang yang tahu persis dia memanfaatkan sebuah situasi apa untuk keuntungan dirinya, di mana orang itu yang kita mintakan sama sekali tidak berdaya untuk menyatakan kalau dia punya opsi yang lain, dia tidak akan ikut. Nah, ini kan berbeda dengan kontes kecantikan karena tidak ada kondisi yang memaksa dia untuk bersetuju pada ajang kecantikan itu. Mbak Andi kelihatan makin moderat ini, makin ke ujung makin moderat kelihatannya ya. Mbak Andi tadi menarik soal itu tadi, ada wacana juga yang menyatakan bahwa ini bagian bentuk dari kebebasan berekspresi perempuan begitu. Bagaimana pendapat Anda soal itu? Saya harus bilang bahwa sebetulnya saya nggak betul-betul bilang kalau dia adalah kebebasan ekspresif mungkin, tapi kan nanti ada yang bilang bahwa mungkin karena saya semampai aja ya, nggak sampai gitu. Karena pada akhirnya memang yang tadi itu kan dia sebuah industri sendiri, dia membuat banyak perempuan misalnya. Apakah kita pernah melihat bahwa yang memenangkan kontes kecantikan adalah orang-orang yang rupanya seperti di daerah Pasifik? Atau mungkin yang lebih dekat dengan kita adalah Papua yang bukan Papua yang sudah dicampur jadi agak lebih putih dan sebagainya, tidak. Ataukah yang rambutnya keriting sekali gitu misalnya, kita kan nggak pernah lihat kategori cantik seperti itu kan. Yang ada adalah justru tipologi cantik yang memang masuk ke dalam industri-industri tadi itu, fashion, kecantikan dan seterusnya. Mbak Aubrey Widya Asteria yang tadi bersama kita di segmen berikutnya, segmen sebelumnya, sekarang bersama kita, dia menelpon ingin memberikan pendapat atau barangkali komentar juga karena menyimak di radio. Mbak Aubrey silakan. Mbak Aubrey, bagaimana Mbak Aubrey? Sayang tidak tersambung ya, mudah-mudahan bisa telepon atau SMS. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita setelah pesan berikut ini. Terutama kita ingin sebetulnya menghidupkan perbincangan ini menjadi perbincangan lebih sehat ya, supaya orang ketika membicarakan ini juga dapat pelajaran lah sesuatu. Semua dimensi dibahasnya begitu ya. Ya, kami tunggu komentar Anda juga di 0800 140 3131 atau 0812 118 8181 untuk pesan singkat. Kami segera kembali. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia.
650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor Berita Radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Bersama Agama dan Masyarakat, kita masih membincangkan tentang kontes kecantikan dan pemenuhan hak perempuan atas tubuhnya, dan kita masih berbincang-bincang dengan Mbak Andi Yentrianti ya. Dan kita kembali mungkin ke soal yang kita ketika perbincangan ini kita buka soal Miss World yang akan diadakan September mendatang. Nah, Mbak Andi, bagaimana sebaiknya menurut Anda kita melihat ajang ini? Kan ada yang mengatakan, oke, di luar perdebatan itu ada keuntungan misalnya dari segi industri, soal industri itu tadi. Pariwisata kita akan meningkat tajam dan kemudian kita akan dilihat oleh dunia. Nah, sebaiknya bagaimana kita melihat kontes semacam ini? Yang menarik dari sebuah alam demokrasi kan sebetulnya perdebatan wacananya. Dan kalau itu yang disampaikan, maka akan ada orang yang bilang bahwa ya pariwisata Indonesia tentunya juga bisa dinaikkan dengan cara yang berbeda. Tentunya agak sulit ya kalau orang lain tagline-nya adalah truly Asia atau yang lainnya, sedangkan kalau Indonesia kebangkitan apa gitu misalnya sulit ya gitu. Jadi memang juga ada masalah promosi pariwisata di situ, tapi tentunya pro kontra itu akan selalu ada. Nah, pertanyaannya adalah dari diskusi itu apakah masyarakat bisa mengambil sebuah sikap yang rasional yang juga tidak mendasarkan diri pada semata-mata sebuah tipuan. Kalau ini masalahnya moralitas, gitu. Itu yang paling penting dijaga. Di Indonesia ini sekarang terlalu banyak persoalan dijawab seolah-olah dia bisa selesai dengan instan urusan moralitas. Padahal moral pun absurd ya ukurannya. Moral absurd, tapi pada saat bersamaan gampang. Jadi misalnya kalau Anda melakukan kesalahan, Anda harus minta maaf, tidak berkelit dan tidak menyatakan itu kesalahan orang lain. Anda akan menjadi kesatria kalau Anda bisa menghadapi kesalahan-kesalahan Anda misalnya. Tidak bilang bahwa itu karena bawahan saya nggak bisa ngerjain distribusi dengan benar, makanya semua ujian-ujian berantakan gitu misalnya ya. Atau kalau ada rombongan datang ke tempat orang yang sama sekali di bawah pengampuhan dan kemudian dilakukan extrajudicial killing dan kemudian kita semua menganggap itu kesatria. Dia tentunya bukan. Moral itu juga saat yang bersamaan sesuatu yang gampang. Karena misalnya semua orang akan bersepakat kita tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil barang orang. Kebetulan ini 15 tahun reformasi, maka kita semua diajarkan untuk tidak mengambil barang orang lain. Tapi kan dalam sebuah situasi seperti kerusuhan pada Mei 98, orang merasa tidak apa-apa untuk datang dan mengambil barang orang tanpa permisi misalnya. Jadi moral itu sebetulnya pada saat yang bersamaan sangat tegas. Tapi sekarang juga tegas, di alam demokrasi kita ini saya juga melihat ada kecenderungan ya bahwa
orang kalau tidak setuju sesuatu itu pengennya gagalin, hancurin atau lenyapin, pokoknya mutlakan begitu. Anda melihat sekarang ini kalau kita misalnya tidak setuju dengan Miss World misalnya, apakah misalnya kaum feminis akan militan menolaknya sama sekali begitu supaya gagal begitu? Saya pikir jawaban oleh kelompok feminis sudah pernah dilakukan. Jadi misalnya yang tadi saya sebutkan, karena mereka menganggap bahwa ini industri kemudian menciptakan sebuah image perempuan yang cantik itu seperti ini. Mereka ubah total, mereka bikin satu ajang kompetisi yang berbeda yang mengatakan bahwa tubuh yang cantik adalah tubuh yang sehat. Dia bukan soal warna kulit, dia bukan soal panjang rambut, dia bukan soal ini. Tapi dia mempunyai kriteria apa itu cantik kemudian. Termasuk keyakinan dirinya tentang kecantikannya itu sendiri, terlepas dari berat badannya dengan komposisi tubuhnya yang mungkin dalam industri kecantikan dianggap tidak proporsional gitu misalnya. Nah itu juga jadi wacana harus ditantang dengan wacana, dan dengan itulah maka perdebatan menjadi lebih sehat. Kalau kita semuanya seperti tadi disampaikan, kalau kita tidak senang dan karena itu ditutup gitu ya, betapa otoritariannya kita. Dan pada titik itulah maka ruang demokrasi Indonesia akan mundur. Dan kalau agama digunakan sebagai dogma semata-mata, karena ini segmennya tentang agama dan budaya ya, betapa mundurnya juga kita beragama, karena kita tidak kemudian mengajak orang untuk berbincang tentang apa yang sebetulnya menjadi keberatan-keberatan itu. Dan kita pun tidak melihat spektrum heterogenitas ataupun kebinekaan di dalam agama itu yang kemudian menilai juga ukurannya berbeda-beda berdasarkan budaya-budaya dan konteks zaman. Mbak Andi, ada Mbak Aubrey ya yang tersambung lagi dengan kita. Mbak Aubrey, apakah sudah bisa mendengar kami sekarang? Iya, bisa. Ya, silakan Mbak Aubrey, apa yang ingin Anda sampaikan? Kalau untuk kontroversi yang saya dengar barusan, itu sebenarnya saya tidak mempunyai wewenang luas untuk berbicara seperti ini karena kami dari kontes kecantikan yang berbeda. Tentu saja. Cuman saya hanya memberikan pandangan mungkin ya dari wanita Indonesia pada umumnya, karena menurut saya tidak ada yang salah sih menurut saya ya, tidak ada yang salah dari kontes kecantikan ini yang akan diadakan di Indonesia. Malah saya melihat dari segi positifnya, di mana pasti banyak orang yang ingin melihat dan juga banyak orang dari berbagai negara yang bisa menyaksikan dari masing-masing negara itu sendiri bahwa oh ini toh Indonesia, oh Indonesia seperti ini dan budayanya seperti ini. Karena nanti pasti akan diceritakan kan bagaimana mereka karantina, mereka akan kemana saja, dan di situ bisa kita selip-selipkan apa saja yang pariwisata yang kita dapat tawarkan jika mereka juga datang ke Indonesia, seperti itu. Mbak Aubrey, kita tadi juga bicara soal bahwasannya inginnya sih ini juga jadi perdebatan yang sehat begitu Mbak Aubrey ya. Tidak melulu kalau tidak setuju kemudian dihentikan atau ditutup. Bagaimana pendapat Anda kalau soal itu? Menurut saya setuju sekali sih ya, karena pasti dalam suatu negara itu ada pro kontra, pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, dan bagaimana caranya mungkin memberikan jalan tengahnya saja. Mungkin kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak setuju dari segi seperti ini, mungkin bisa dibicarakan dengan pihak penyelenggaranya, sehingga acara tersebut masih bisa terus berjalan. Karena saya melihat banyak sekali segi positif dari kontes tersebut bisa diselenggarakan di Indonesia ini. Baik, Mbak Aubrey, terima kasih sudah menelpon kembali ya. Iya, sama-sama. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya. Dan akhirnya kita harus bagaimana nih menyikapi hal seperti ini, Mbak Andi ya? Apa hikmahnya kira-kira begitu ya? Saya mau cerita yang berbeda. Jadi untuk menutupnya, selama 30 tahun lebih, perempuan Indonesia itu hanya tahu bahwa memperingati Hari Kartini itu adalah dengan kontes pakai kebaya dan sanggul. Dia juga dikritik habis-habisan karena sangat kita semua ya. betul. Kita semua yang tahu dan belajar tentang Kartini tahu bahwa dia adalah perempuan yang melenting dari masanya pada masa itu. Tapi apakah kemudian kelompok perempuan bertubi-tubi datang dan meminta semua kontes kecantikan itu dihapuskan? Enggak kan? Yang dilakukan adalah kemudian mengajak orang untuk mengenali lebih jauh apa itu sebetulnya, siapa itu Kartini, ketokohannya dan sebagainya. Nah, seperti itu juga yang semestinya terjadi. Jika kita tidak menyukai sebuah ajang kompetisi tersebut, kita bisa menawarkan sebuah wacana tandingan, gitu.
Dan bukan karena saya tidak setuju, Anda harus tidak ada di muka bumi ini gitu. Betapa tidak kita tidak menghargai kebinekaan pendapat yang ada di dalam masyarakat ini, dan juga kita tidak menghargai bahwa pada titik-titik tertentu ajang-ajang ini juga memungkinkan ruang sekalipun sempit bagi sekelompok perempuan untuk mendapatkan inspirasinya seperti yang tadi disampaikan gitu. Ternyata terinspirasi oleh Alia Rohali, ya. Meskipun orang kan bisa berdebat ya, meskipun sekarang lebih sulit ya mencari siapa tokoh Indonesia yang bisa dikagumi dan menjadi inspirasi gitu ya. Nah, Mbak Andi boleh ditahan sebentar ya, ada Pak Herlan di Jakarta yang menelpon karena di menit-menit terakhir ini kita beri kesempatan dulu sebentar. Pak Herlan, silakan Pak Herlan. Ya Bu, selamat malam semuanya. Malam Pak Herlan. Kalau saya sangat setuju sekali Bu, karena apa? Tuhan aja menciptakan alam semesta ini dengan nilai-nilai estetika, nilai-nilai yang indah gitu. Kenapa kita kalau kita menghilangkan nilai-nilai itu, manusia itu akan menjadi kejam gitu. Jadi saya sangat setuju sekali, kita wajar dong melihat yang indah-indah gitu. Bahkan di Perancis di gedung Moulin Rouge itu ajang pemilihan model itu modelnya itu telanjang bulat gitu. Saya pernah nonton di suatu stasiun TV Prancis gitu. Itu benar-benar karena mereka sangat detail sekali dengan memandang itu. Jadi emang orang Indonesia itu munafik sekali gitu. Sebenarnya kita ya sebagai ini, Anda sebagai wanita, Anda juga pasti mau dong dengan pria yang ganteng. Begitu juga saya gitu. Sekian, terima kasih. Baik Pak Herlan. Terima kasih banyak sudah menelpon. Jadi ya ini salah satu ini. Sekalipun saya harus bilang bahwa saya tidak, itu tadi spektrumnya adalah saya juga tidak bersetuju ya, karena ketika orang dia kalau kontes yang serupa itu dia mengingatkan saya pada masa perbudakan dahulu ketika orang dijajar gitu ya, terus dipilih berdasarkan kira-kira tubuhnya yang kuat dan sebagainya. Dan sebetulnya di tempat-tempat yang lain kan juga berlaku yang sama ya. Misalnya saya mengenali proses menikah, kontrak dan sebagainya, itu sejumlah perempuan ditawarkan, terus orang memilih berdasarkan yaitu ukuran kecantikannya masing-masing. Jadi dibandingkan dengan kontes kecantikan yang berusaha menampilkan dirinya bahwa kami tidak hanya mengurusi soal cantik, tapi juga kecantikan intelektual dan kecantikan sosial gitu. Ada sebetulnya banyak perilaku-perilaku eksploitatif lain di dalam kehidupan kita sehari-hari yang menempatkan perempuan betul-betul sebagai setumpuk daging saja tanpa nyawa. Contoh-contohnya Mbak? Ya contohnya tidak jauh ya, misalnya orang memperlakukan perempuan yang dikawin kontrakan begitu saja gitu misalnya, dan masyarakat menganggap itu ya nggak apa-apa lah, itu kan cara untuk mendapatkan uang gitu misalnya. Ataupun ketika kita memperlakukan tenaga kerja Indonesia yang sudah jauh ke luar negeri gitu, terus kita bilang oh dia menelantarkan keluarganya karena itu suaminya boleh dong mengambil istri kedua, ketiga dan keempat lanjutannya karena dia tidak ada orang yang mengurusinya. Padahal jelas-jelas kan si perempuan ini pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah untuk bagi keluarganya gitu. Jadi beberapa proses sebetulnya dalam realitas sehari-hari kita yang jauh lebih buruk kalau kita mau bicara soal eksploitasi perempuan sebagai tubuh, seonggok tubuh tanpa nyawa, tanpa rasa gitu. Nah, balik ke sini saya mau bilang bahwa saya menanti sebuah bukti dari janji penyelenggara bahwa ini bukan sekedar kontes kecantikan biasa yang menempatkan perempuan harus minder kalau dia tidak dilahirkan tinggi dengan ukuran tertentu, lebar tertentu, rekomendasi dong mungkin. Iya, barangkali ke panitia. Saya pikir sebetulnya panitianya, saya tidak mau menjadi PR-nya panitia ya, tapi saya sudah mencoba dari mencari tahu Komnas dan Perempuan sebagainya. misalnya memberikan beberapa rekomendasi apa yang penting gitu diperhatikan supaya tidak terlihat eksploitatif gitu ya. Betul. Nah, kami tentunya akan menerima ini, masukan ini, kita bisa mendiskusikannya lebih lanjut, dan karena itu kami akan menunggu, kita akan coba bincangkan gitu ya, dan pada saat yang bersamaan kami juga berharap bahwa isu kekerasan terhadap perempuan, isu angka kematian ibu, isu tentang diskriminasi terhadap perempuan, isu tentang pembangunan yang menyejahterakan perempuan dan laki-laki secara setara dan adil sesuai janji konstitusi bisa dipenuhi. Dan bisa seheboh dibicarakan banyak orang juga ketika membicarakan ajang kontes semacam ini ya. Betul. Saya pengennya ini terselenggara
karena ya kita tahu Bali pernah mengalami terorisme, dan kalau ada acara besar seperti siapa ini tahu begitu siapa ya. tahu akan Oke, menjadi... boleh. Namanya juga beda pendapat ya. Bisa saja. Sah-sah saja. Mbak Andi, terima kasih banyak ya sudah bersama kami dan sudah memberikan perbincangan yang menarik sekali. Dan juga terima kasih untuk Mbak Aubrey kalau masih menyimak kami saat ini. Dengan demikian berakhir sudah perbincangan kita dalam acara Agama dan Masyarakat. Saya Vivi Zapki. Dan saya Nofri Antoni, kami undur diri. Salam. Salam.